sesuai dengan hasil kesepakatan di dalam keluarga di sini, bahwa keluarga bersepakat supaya terkait dengan anak kekasih mereka ini, gereja yang harus lebih diutamakan. Adat masih bisa dijalankan setelah urusan gereja. Bapak Ibu sekalian, memang untuk di Waikanabu ini adalah hal yang baru. Hal yang baru karena secara orang Sumba yang berbudaya, sepertinya budaya itu diabaikan. Tetapi sesungguhnya apa yang menjadi prinsip dari keluarga ini, mereka lebih mengutamakan gereja, lalu kemudian yang kedua adalah budaya. Kenapa demikian? Karena waktu ini bukan waktunya kita, adalah waktunya Tuhan. Sehingga apapun yang dirancang oleh Tuhan dalam hidup kita, tidak ada satu manusia pun yang tahu. Sehingga keluarga berpikir bahwa anak-anak ini harus lebih dahulu dibawa rumah tangga mereka di hadapan Tuhan. Itulah yang terjadi dan hal yang mungkin saja baru bagi kita di sini. Sehingga kami dari pihak gereja sangat berharap bagi kita sekalian bahwa dalam menentukan satu sikap untuk mengurus anak-anak kita atau keluarga kita, mestinya ya gereja atau hal yang rohani harus lebih diprioritaskan. Adat itu tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun juga. Dia tidak akan pernah berhenti. Sampai generasi ke generasi seterusnya, adat itu tidak akan pernah berhenti di situ. Tetapi kehidupan iman kita itu yang harus lebih dipertimbangkan. Karena apa? Tadi saya katakan kita tidak tahu waktunya Tuhan untuk kita. Banyak kita orang Sumba yang mempertahankan budaya kita. Yang akibat dari itu ialah kita menggantungkan iman dari anak-anak kita atau rumah tangga dari anak-anak kita. Saya selalu katakan, kalau seandainya akibat dari orang tua mempertahankan budaya dan adat yang belum diselesaikan, lalu kita menggantung rumah tangga dari anak-anak kita, siapakah yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan jika waktunya Tuhan itu datang? Keluarga bertanggung jawab. Ini harus menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Bukan persoalan bahwa orang Sumba lebih menjaga kabamata. Bukan itu. Tidak berarti juga bahwa budaya itu kita abaikan. Tidak. Tetap kita menghargai budaya karena kita adalah orang yang berbudaya. Tetapi mungkin itu adalah hal yang kedua. Ya, hal yang pertama adalah menyangkut dengan kehidupan iman kita. Itulah yang terjadi sehingga keluarga yang lalu di sini ya berusaha untuk melakukan pendekatan dengan majelis jemaat tentang apa yang menjadi dasar pemikiran mereka. Lalu majelis jemaat juga merespon itu dengan memberikan tanggapan lewat sidang paripurna majelis jemaat apa yang menjadi harapan keluarga diterima. Sehingga pada hari tadi, pagi tadi, ya apa yang menjadi harapan kedua keluarga besar ini, ya lewat pemberkatan nikah dari anak kekasih kita, mereka sudah menerima lewat pelayanan hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang saya mau katakan lagi kepada kedua mempelai, hari ini tidak saja rumah tangga kalian berdua dimeteraikan lewat pemberkatan nikah, tetapi sesungguhnya juga hal yang kedua, kalian sedang membangun jembatan yang menghubungkan keluarga besar Kerita Terimbang dengan Kerita Waikanabu. Jaga baik-baik jembatan ini. Ya, jangan sampai jembatan ini rusak dan berdampak pada hubungan antara keluarga
keluarga besar ini. Karena Terimbang tidak akan bisa datang ke Wekanabu. Wekanabu tidak akan bisa pergi ke Terimbang kalau jembatan penghubung itu rusak. Jaga dan pertahankan itu dengan baik. Ada kata yang tadi saya dengar dari firman Tuhan, hidup bersama. Hati-hati, hidup bersama dengan sama-sama hidup beda. Hidup bersama dengan sama-sama hidup berbeda. Hidup bersama artinya kita jalani segala sesuatu dalam sebuah kebersamaan antara suami dan istri. Apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan, dilakukan secara bersama-sama. Tapi kalau sama-sama hidup, masing-masing akan atur di dalam apa yang dia mau. Ya, itu bedanya di situ. Istri mau ke kiri, suami ke kanan, tidak akan pernah ketemu. Istri punya hobi tanam lombok. Istri punya hobi tanam bunga, suami punya hobi tanam lombok. Lalu tiba-tiba di kebun yang sama, istri sudah tanam lombok, suami pergi pagi-pagi tanam bunga. Atau tanam, ya istri tadi tanam bunga ya, suami pergi tanam lombok. Bunga yang ditanam oleh istrinya, suaminya cabut karena dia tidak suka. Lalu pada siang hari atau sore harinya istrinya pergi, ya untuk melihat bunga yang dia tanam. Ternyata suaminya sudah cabut. Dia cabut lagi bunga yang ditanam, lombok yang ditanam oleh suaminya. Kenapa? Karena itu atur masing-masing, tidak ada dalam sebuah kebersamaan dan kesepakatan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan itu bahayanya untuk sebuah rumah tangga. Hati-hati dalam sebuah rumah tangga, ya, istri tidak boleh mengambil alih apa yang menjadi hak suami sebagai kepala dalam rumah tangga. Oto tidak akan mungkin bisa berjalan kalau misalnya di situ ada dua orang supirnya. Dua orang supir sama-sama pegang ini setir yang satu. Lalu ini oto mau dibawa kemana? Pada akhirnya jatuh ke jurang. Hanya satu yang menjadi ya supir di dalam. Tidak akan mungkin satu ya perahu atau kapal itu dikemudikan oleh dua kapten. Satu saja. Kalau tidak kapal itu akan tenggelam dan kalau tidak akan terbawa arus. Itu juga kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Apa yang diatur secara bersama-sama, dimusyawarahkan bersama-sama. Hasil dari apa yang dilakukan dinikmati secara bersama-sama. Ya, maka keluarga itu atau rumah tangga itu akan terbangun dengan baik. Apa yang dirindukan, yang diharapkan pasti akan terjadi. Ya, kalau tadi saya katakan sama-sama hidup itu berbahaya. Ya. Istri akan atur apa yang dia mau, suami pun akan atur apa yang dia mau sendiri. Ya pada akhirnya kehidupan rumah tangga itu akan hancur berantakan. Itu yang kami mau katakan kepada kedua mempelai ya dalam menjalani rumah tangga yang baru yang diberkati oleh Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan akan ada banyak suka dan dukanya di situ. Jalanilah secara bersama-sama, jalani dalam iman bahwa Tuhanlah yang menjadi kemudi dari rumah tangga atau bahtera yang sedang saudara berdua jalani ini. Kepada kedua keluarga besar yang malam ini juga berbahagia, tentu kami sebagai majelis jemaat yang merasa berbangga dengan sikap dan prinsip yang sudah diambil oleh kedua keluarga ini. Hanya juga yang menjadi pesan kami untuk keluarga Terimbang. Ya, jangan sampai nanti Ibu Jackson bilang begini, tahun dening wiling konyong nah kan begitu toh, orang Sumba itu begitu. Lalu pada akhirnya ya kata itu akan membawa bencana dalam sebuah keluarga. Tapi ingat
bahwa sebenarnya bukan karena Dening Willy, tetapi karena prinsip keluarga lebih mengutamakan hal yang rohani daripada yang jasmani. Sehingga apa yang menjadi prinsip keluarga harus dijaga oleh kedua mempelai. Dijaga itu dengan baik. Bagaimana supaya kedua keluarga ini dapat terjalin hubungan yang baik lewat kalian berdua. Kalau ada persoalan dalam keluarga, ada masalah dalam keluarga, yang saya mau tanya sekarang sama Bu Jackson, tempat pertama untuk mengadu kepada siapa? Ya, kepada istri. Kalau Rambut Citra, kalau ada persoalan dalam rumah tangga, tempat pertama untuk mengadu kepada siapa? Lari ke orang tua. Ya. Tempat pertama kita mengadu ialah kepada Tuhan, bukan kepada orang tua, bukan juga kepada majelis jemaat, bukan juga kepada pendeta, kepada pemerintah. Ya, pertama itu kepada Tuhan dulu. Jangan sampai masalah sedikit, ya mungkin Bu Jackson agak kasar sedikit dalam katanya, Rambut Citra mulai tersinggung, ya. Lalu keluarlah kata, "Kapira mana ada buah menjadi lebih." Ya. Kemudian lari pulang ke Kanabu. Ingat, jembatan itu sudah mulai retak. Kalau itu yang dijalani, musyawarahkan setelah berdoa dengan Tuhan, musyawarahkan bersama antara suami dan istri, selesaikan sendiri, ya. Tidak usah ada masalah sedikit saja satu kampung harus tahu, apalagi satu desa harus tahu, ya. Sejauh masalah itu kalian berdua masih bisa selesaikan, ya, sebagai orang yang beriman, saya percaya masalah itu akan selesai dan tidak akan pernah, ya, diketahui oleh orang lain. Tapi masalah sedikit, ya, disampaikan kepada keluarga orang tua, disampaikan kepada pemerintah, sampaikan kepada majelis jemaat, maka semua orang akan tahu padahal masalah itu masalah garam di dalam rumah tangga yang tidak ada. Ya, selesaikan sendiri. Saya selalu katakan, ya, di sini, kalau makan usahakan supaya sentuhan antara piring dengan sendok itu jangan bunyinya terlalu keras, supaya orang di sebelah jangan tahu bahwa kita sedang makan. Memang betul bahwa, ya, bagaimanapun caranya, ya, sendok dengan piring itu pasti akan bersentuhan. Tetapi usahakan supaya bunyi jangan terlalu keras. Hanya dalam lingkungan kita yang tahu dalam rumah tangga. Tetangga tidak boleh tahu bahwa kita sedang makan. Artinya bahwa ketika ada masalah, usahakan supaya masalah itu jangan sampai didengar oleh tetangga di sebelah. Bisa, Bu Jackson, Rambut Citra? Sehingga demikian rumah tangga itu akan berjalan, ya, sebagaimana yang kita harapkan, ya, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang damai, ya, akan tercapai kalau hal-hal itu dapat dilakukan secara bersama-sama. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, peristiwa yang terjadi hari ini, ya, mari kita melihatnya itu dengan iman kita. Ya, mungkin saja kita mempersalahkan sikap keluarga. Ya, sepertinya keluarga ini orang yang tidak berbudaya, bukan. Tapi mari kita, ya, membuat sebuah terobosan seperti itu. Ya, kalau juga nanti Bapak Desa Terimbang bisa lakukan ini, kalau ada anak, saya percaya bahwa di Terimbang akan berkembang hal yang seperti ini juga. Karena Bu ini sudah ada sudah satu di sini. Kita berusaha, ya, supaya ke depan ada lagi yang seperti itu. Supaya ketika Tuhan datang nanti, ya, Dia menemukan ada begitu banyak orang yang menantikan kedatangannya, ya,
sehingga firman Tuhan yang lain mengatakan, ya, ketika Tuhan datang masih ada iman di bumi ini. Ya, ketika Tuhan datang masih ada iman di Wekanabu dan di Terimbang. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan jikalau ada kata yang salah. Dan terakhir, atas nama Majelis Jemaat, saya ucapkan selamat menjalani kehidupan rumah tangga yang baru bagi kedua mempelai. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati keluarga ini, bahkan juga kedua keluarga besar, Karita Terimbang dan Karita Wekanabu. Terima kasih, salam untuk kita sekalian. Waktu saya kembalikan pada Bapak MC keluarga.